lalu dekat dengan Allah, begitu mendengar kata Allahu Akbar, itu ada yang sebagian yang sudah betul mendalam, itu kalau disebut nama Allah, tangan itu bisa merinding, Pak. Ya, jadi ada beberapa orang yang sudah sampai ke level itu. Nah, itu kalau mendengar Allahu Akbar, itu tangan atau bahkan tubuh kulit kita itu merinding. Kalau kita barangkali baru sampai mungkin dek begitu ya, paling tidak. Tapi ada orang-orang yang sudah levelnya tinggi, levelnya sudah lebih baik dari, termasuk orang-orang yang sudah imannya barangkali sudah kuat, itu kalau ada kata-kata disebutkan nama Allah Akbar itu mereka akan sampai merinding kulitnya. Ini bukti bahwa Allah betul-betul ketika diucapkan kita mendengar, ternyata bisa menggetarkan hati kita. Nah, ini apakah kita sudah sampai ke sana apa belum? Mari kita terus perdalam untuk bisa mencapai agar hati kita termasuk orang yang dekat, atau termasuk orang yang betul-betul sudah kemana-mana di hatinya ada Allah. Barangkali kita bisa mengukur apakah kita sudah tergetar apa belum ketika kita mendengar kata Allahu Akbar, ada panggilan Allahu Akbar. Ini bukti bahwa salah satu bukti bahwa kita itu sudah termasuk orang yang dekat atau hatinya betul-betul kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika berzikir merasakan kekhusyuan di dalam hati. Ya, kita kadang-kadang setelah kita melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat malam, terutama itu ya, kalau kita melaksanakan sholat malam, kadang-kadang kita setelah selesai berzikir kepada Allah, menyampaikan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, astagfirullah dan sebagainya, itu la ilaha illallah dan sebagainya. Itu kadang-kadang kalau kita belum bisa menata diri, kalau kita masih berpikiran yang terlalu banyak duniawi, kita belum bisa mencapai kekhusyuan. Nah, ini bagaimana? Kita termasuk orang-orang yang sudah mencapai, yang maaf karena kita semuanya sudah menjadi haji dan hajah, tentu kita sudah banyak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak. Sebentar, ini ada kantor. Assalamualaikum Mbak Kiki. Halo. 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 Iya, saya lanjutkan bahwa kita sebagai orang yang sering berpikir, sering mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita itu akan bisa tenang. Kita akan bisa menyampaikan kepada Allah dengan khusyuk. Karena kalau sering dilakukan, ini akan bisa mengasah kita, kekhusyuan kita. Tetapi kalau kita jarang, kita tidak pernah berpikir, habis sholat selesai langsung kelepat, misalnya habis sholat kita langsung pergi begitu ya, tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk berpikir, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita hari ini ada dosa apa tidak? Apakah minggu kemarin kita berbuat dosa apa tidak? Apakah bulan yang lalu kita banyak dosa apa tidak? Sebab apa? Kita evaluasi setiap hari, setiap waktu. Insya Allah kalau kita sudah evaluasi, langsung kita benahi, langsung kita kembalikan ke jalan yang lurus kembali. Insya Allah pada saatnya nanti kita dihisab, karena kita sudah setiap saat menghisab diri, mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Insya Allah kita sudah sedikit agak ringan. Walaupun mungkin dalam hati kita masih ada rasa kadang-kadang yang merasa benar. Kadang kita merasa masih saya nggak salah kok, padahal salah misalnya. Tapi saya sudah merasa tidak salah. Padahal merasa tidak salah itulah yang menjadi sebenarnya kita itu punya salah. Maksudnya seperti itu. Maka apa? Kita harus mengembalikan semua persoalan, semua kehidupan, semua apa yang kita lakukan ini, insya Allah kalau kita semata-mata hanya karena lillahi ta'ala, sehingga kalau ada hal-hal yang belum tercapai atau yang belum bisa kita laksanakan,
kita bisa minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kita melatih diri kita, melatih sabar kita, melatih waktu kita untuk bisa melakukan berzikir pada Allah sebentar ini. Assalamualaikum. Nanti jam 1 ya? Oh iya, jam 1. Oh, jam berapa? Oh. Coba tanya ke ibu ya. Iya ya. Saya kira jam 1. Nggih, makasih. Telepon aja kalau misalkan ya. Nggih, makasih. Nggih, saya lanjutkan. Itu melatih diri kita agar bisa menjadi orang yang khusyuk, yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar hati kita sehat, yaitu mau mendengarkan kebenaran dan tunduk terhadapnya. Kita sebagai umat Islam yang sudah meyakini betul bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang disampaikan, wahyukan dari Allah SWT, kita sudah yakin betul, sehingga apapun konsekuensinya kita harus patuh dan tunduk. Mau suka apa tidak suka, kita harus tunduk atas perintahnya. Kalau kita sudah diperintahkan wajib yang 5 rukun Islam itu wajib, maka konsekuensi kita harus menerima dengan setulus hati dan seikhlas hati, dan berjuang sekuat tenaga untuk bisa mentaati ketundukan itu dari Allah SWT. Yang pertama, kita bersyahadat sudah pasti, kita sangat mudah diucapkan syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sangat mudah. Tetapi itu mengandung konsekuensi bahwa saya mengakui bahwa Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Konsekuensinya apa? Ya kita mau tidak mau, saya manut ya Allah, kon ngapa wae saya manut, saya laksanakan perintahmu yang lewat Nabi Muhammad, saya akan laksanakan sesuai dengan aturan, tentunya sesuai dengan yang sudah tercantum di dalam Quran dan hadis. Ini konsekuensi kita yang pertama. Yang kedua, sholat 5 waktu. Konsekuensi kita sebagai umat Islam, karena ada kewajiban yang tidak bisa ditawar, bahwa sholat 5 waktu, mau tidak mau, suka apa tidak suka, sibuk apapun, kita harus melaksanakan itu. Sehingga apa konsekuensinya kalau kita tidak? Berarti kita terkena dosa, atau kita melanggar komitmen asyhadu alla ilaha illallah. Karena kita sudah berkomitmen bahwa dengan menyebut syahadat, segala apa yang menjadi perintahnya dan akan kita laksanakan, yang menjadi larangannya kita jauhkan. Maka konsekuensi kita sebagai umat Islam, pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu wajib, tidak ada alasan apapun. Ini sholat. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Bapak Ibu yang kami hormati, membayar zakat yang wajib adalah zakat fitrah 2,5% di bulan Ramadan, itu wajib. Konsekuensi kita mau tidak mau harus dikeluarkan, baik yang baru lahir maupun yang sudah sepuh, itu harus membayar zakat. Di sana juga ada kewajiban zakat yang lain. Ketika kita mempunyai harta benda yang sudah melewati nisab, begitu ya, kalau punya kalung yang tersimpan di emas sampai 85 sok apa itu ya, ya itu silahkan, ada kata-kata dipelajari, bahwa itu pun kita wajib harus dikeluarkan. Konsekuensi kita, karena kita sudah yakin betul bahwa kita akan tunduk kepada Allah, semua milik kita yang sudah melampaui batas harus dijakati, wajib dijakati, harta benda, panenan dan sebagainya. Ini orang Islam, kita semua harus mempelajari itu ketika kita punya harta banyak. Tapi kalau kayak saya hartanya pas-pasan begini, ya sudahlah, kelihatannya udah cukup lah yang kita sedekah dan sebagainya. Jadi insya Allah itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau yang sudah melampaui, hartanya sudah melampaui batas nisab, silahkan wajib dikeluarkan zakatnya. Ada yang 2,5%, ada yang sampai 10%, itu tergantung dari bentuk barangnya.
Kemudian yang keempat adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini konsekuensi kita sebagai umat Islam, mampu atau tidak mampu, khususnya yang sehat, harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu sekitar bulan Maret. Maret sudah masuk bulan Ramadan, besok lebarannya bulan April sekitar tanggal 13 kalau nggak salah itu. Ini sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Konsekuensi kita sebagai umat Islam, walaupun lemes banget kayak apa, kalau kita masih kuat, bertahanlah untuk tetap menjalankan puasa. Yang bekerjanya berat, ya berusaha sekuat tenaga agar mengurangi beban pekerjaannya yang supaya tidak terlalu berat. Jangan sampai kita berusaha membatalkan. Ini sudah menjadi konsekuensi kita, komitmen kita sebagai umat Islam bahwa kita akan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah kita semua ini hadir. Ini semua sudah menunaikan ibadah haji kita ke tanah suci. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita seperti ini, kita masih menguri-uri menjaga kemakburan kita semuanya dengan cara bersilaturahmi seperti ini. Insya Allah kita setiap bertemu seperti ini, kita ada yang mengingatkan. Insya Allah kita setiap ada pertemuan haji seperti ini, Arafah 17 ini, insya Allah mengingatkan kita agar kita paling tidak kita ingat, oh iya saya sudah haji, oh iya saya sudah hajah, saya tidak mungkin akan melakukan perbuatan maksiat ini, saya tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Kenapa? Biaya haji cukup mahal, biaya haji ya. Antrinya sekarang sudah jauh sekali. Saudara saya kemarin di Lengkong itu mendaftarkan buat anaknya tahun 2021 kemarin, 2 orang. Itu besok udah masuk, nah itu nomor kursi tahun 2085. Daftarnya tahun 2021 kemarin ya. Iya, 21 kemarin. Dapat kursi tahun 2085. 2085. Jadi berapa tahun lagi itu? Sudah 4 tahun. Ya kurang lebih itu Pak. Kemarin dia hitung anaknya itu sekarang udah umur 27 tahun. Nah yang kedua baru umur 24 tahun. Berarti kalau nanti berangkat haji dia sudah umur 82 tahun. Daftarnya udah tahun 2021 nih, daftar bapaknya kan anaknya masih kerja sih, masih belum nikah gitu. Itu. Jadi iya, ini sekarang walaupun punya uang pun belum tentu bisa berangkat Pak Santoso. Jadi walaupun punya uang banyak mendaftar anaknya, kalau daftarnya sekarang barangkali sudah 2090-an barangkali. Itu tahun 2021 kemarin itu daftarnya. Tahun 2085. Iya. Jadi ini kita bersyukur pada Allah bahwa kita sudah mendaftar haji dan sudah berangkat. Alhamdulillah dengan kita sudah berangkat, kita tinggal sekarang mempertahankan kemakburan haji kita. Mari bersama-sama saling mengingatkan. Kalau ketemu kita di mana, misalnya ketemu kok kita masih ketemu ada hal yang kurang baik, ada perbuatan-perbuatan yang kurang benar, silahkan saling mengingatkan di antara kita. Kalau perlu di grup ini juga kita saling mengingatkan, nggak apa-apa, wong itu kita memang agar kita selalu mempertahankan kemakburan kita, karena biaya haji sekarang juga mahal. Terus walaupun punya uang, daftarnya itu bisa berangkat apa tidak nggak tahu. Kalau kita daftar sekarang Pak, kita sudah nggak bisa berangkat, umur kita udah nggak nyampe 100 tahun kayaknya. Nyampe umur kita. Iya, iya, saya nggak ngajari itu. Ya, jadi kita sekarang punya uang pun belum tentu kita bisa berangkat haji karena usia kita sudah di atas 60 lah, katakan 50. Jadi kalau datang sekarang mungkin umur kita udah 100 tahun, mungkin kita udah nggak bisa. Ini gambaran bahwa kita wajib mempertahankan kemakburan haji karena naik haji sekarang mahal harganya dan waktunya kita sudah sangat jauh, sehingga kita kayaknya tidak mungkin berangkat kecuali ada izin Allah yang lain, seperti itu ya. Bisa Allah ngersakna lain kok ngasih mangkat, nah itu beda lagi. Tapi kalau secara hitungan matematika, logika kita, umur kita nggak sampai 100 tahun,
kita daftar sekarang pun kayaknya udah lebih nanti 100 tahun Pak Fri kita udah nggak bisa berangkat ini gitu ya. Itu yang perlu kita pertahankan kemakburan kita sampai akhir hayat kita. Semoga kita semuanya tetap bisa mempertahankan kemakburan haji kita dan bisa mempertahankan hati kita untuk selalu cenderung kepada kebaikan. Hati kita cenderung pada hal-hal yang positif sehingga kita kelak nanti pada saatnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam keadaan baik dan insya Allah semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal Saya kira lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol begitu bersama apa yang perlu disampaikan ke depan dan sebagainya. Kemudian nanti kita akhiri dengan doa penutup. Itu saja, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. waktu selanjutnya barangkali ada yang dikocok ya ini ya. Oh laporan keuangan dulu nih. Waktu saya persilakan tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk arisan hari ini yang belum hadir Bu Tari, Bu Husnul dan Pak Mario Sudira juga. Jadi empat tidak hadir, nanti didalangi dari uang kas. Untuk uang kas masuk 210. Nanti yang 200 untuk nalangi arisan. Jadi 10.000. 10.000. Itu untuk laporan yang kas. Kemarin yang dipinjam Pak Naryo berarti sudah 7 kali, berarti 7 kali 50, 350. Kemudian Bu Sutira 2 kali, Bu Husnul 2 kali, Bu Tari 1 kali. Dengan yang sekarang. Jadi hari ini yang masuk ke sini 10.000. Iya, berarti uang kas hanya masuk 10.000. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melaporkan keadaan kas sampai saat ini. Untuk kas bulan September di pertemuan di tempat Ibu Yani sejumlah 1.708.000. Kemudian pada hari ini kas masuk 210.000. Totalnya 1.990.000. Kemudian hari ini dikerjakan untuk melengkapi arisan 4 orang 200.000 sehingga untuk kas yang masuk 10.000 rupiah. Total kas sampai saat ini 1.790.000 rupiah. Demikian Bapak Ibu. Tapi nanti di pertemuan terakhir nanti kas itu akan kembali. Demikian yang akan dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat langsung kocok Semuanya hilang. Nah, perlu dikocokkan satu timun langsung masuk. Dari Pak Hadir Pak meroleh. Jadi ngene buka. Tinggal Pak Naryo dalam. Pokoknya di Rembang untuk tahun yang akan datang double nanti sekalian itu Mau double apa gimana ya di tempatnya tulis sekalian dengan Pak Naryo karena Pak Naryo kan mungkin nanti sebagian untuk melunasi yang kas, nanti sebagian lagi diserahkan ke Pak Naryo. nanti tahun berikutnya malah nggak ada yang pertemuan baru ya. Iya, pertemuan baru juga. Berarti Nanti berarti tulis yang diundangan di oh ya double lah double Gus Santoso mana tindak dados sesuk mungkin pertama di tempat Gus Santoso bisa ya Bu. Iki diminta. Oh iya. Plesir main gunung. Berarti besok di mana bulan depan? Tempat Bu Elis Pak. Iya. Terakhir. Ya. Harus terakhir dulu. Terakhir. Nanti pun butuhkan ditempatkan Pak Toso katanya Pak Hadir. Ya, nanti setelah dari saya dari selesai. Ya, masalahnya awal tahun. Oh, ya. Nembe langsung ya Bu. tahun depan Bu nggih. Tahun 2023 ini langsung mati nama. Oh berarti arisannya langsung ikut baik oleh
Bulannya sampai saya langsung ke Langsung ke Desember. Kalau baru nanti sekali. Oh, iya Bu, mungkin apa 12 sekaligus kita kan bukan arisan baru itu bisa ya. Dari daftar. Karena pendaftaran arisan baru. Mungkin ada yang mau dibahas monggo Ibu. Itu Bu Arifah mau wisata kemana? Kasnya sudah banyak ini. Masjid Solo kan wisata mari ya. Masjid Solo singanya. Yang Sukoharjo gratis. Belum dibuka kok. Oh belum? Yang Sukoharjo sudah baru diresmikan. Yang membani Belum untuk menjelang puasa. boleh bes. Ya, ini. Ini bismillah. nabung bisa nabung. Oh pada tabungan wisata. Oh iya paling bisa ada diadakan. Duit 2 juta paling maring wabong. Oh iya. 10 juta lah. Ya, terima kasih. Ya paling maring kae kae masjid. Di Sukoharjo ada Bu Bari. Di Sukoharjo.